Oh, hai pemirsa, selamat datang di Cuap-Cuap Jambu with Widi di sini. Hello. Udah kayak dirimu nggak sih, Ja? Udah agak mirip lah, Oke. udah bisa lah. Ya, di episode spesial kali ini kita kedatangan langsung tuan rumahnya tuh Cuap-Cuap Jambu. Thank you sudah memperkenankan diriku untuk mengambil alih sejenak singgasana kerajaan Cuap-Cuap Jambu ya, Jal. Asik. Nah, episode kali ini agak sedikit spesial karena biasanya kan pendengar cuma bisa dengar suaranya aja tuh. Nah, di episode kali ini kita nggak hanya sekedar dengar suaranya aja atau audionya aja, tapi Cuap-Cuap kali ini langsung audio visual dan langsung mendatangkan orang di balik layar Cuap-Cuap Jambu with Angel Vera Jafardi. Yeay! Oke, kita langsung aja Angel. Kali ini topiknya tentang Cuap-Cuap Jambu. Nah, questionku itu mungkin ada juga yang boleh nanya ya, yang mau tahu Angel ini sebenarnya kegiatan sehari-harinya apa sih sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, Cuap-Cuap Jambu. Oke, kesibukan sehari-hari karena ini lagi koronces. Jadi tiap hari ke sekolah, tapi ini lagi liburan kan, kita ngeteknya ini kayak udah mau nyambut lebaran, jadi lagi libur. Ya udah sekolah sama Cuap-Cuap Jambu aja kesibukannya. Jadi dalam sehari itu bisa jadwal interview narasumber itu bisa 3 ke 4 orang. Oke, siap. Nah, ini sih pertanyaan yang mungkin mewakili para penggemarmu ya. Apa yang membuat dirimu, penggemar, maksudnya pendengar. Ya, apa yang membuat dirimu tuh kepikiran untuk membuat konten ini? Terus kenapa sih namanya tuh Cuap-Cuap Jambu? Apa tujuannya membuat konten ini? Oke, jadi kita mulai dari nama dulu ya, Cuap-Cuap Jambu. Jadi diriku orangnya kan sangat spontan, dan teman-teman diriku pasti tahu lah kan, Bun. Kayak dalam sehari itu bisa tiba-tiba muncul vocab baru gitu, dan teman-teman yang di inner circle maupun di circle diriku itu udah tahu gitu kan. Jadi sebenarnya Cuap-Cuap Jambu ini udah sering diucap ya, kayak yuk Bun yuk Cuap-Cuap Jambu bentar gitu, kayak sehari-hari juga kita udah gunain itu. Nah terus kan lagi heboh koronces ini, jadi kayak diriku agak terkejut batin karena kayak biasanya kan diriku jadwalnya itu pulang dari sekolah, kadang-kadang sibuk, sore udah ngejar kereta api ke Medan gitu kan, kayak hampir dalam setiap hari, dalam 1 minggu itu diriku ke Medan kan. Jadi pas corona ini, tiba-tiba terkejut batin, Bun. Biasa istilahnya tuh biasa kakinya ada 8, tiba-tiba tinggal 2. Jadi pening kan, mau ngapain gitu kan. Pening mau ngapain, terus diriku duduk, mikir-mikir, tiba-tiba aja gitu. Tring, ini ada lampunya kepikiran gitu ya. Kepikiran kayak, oh ini kan semua orang lagi di rumah nih, kalau misalnya diriku bisa bikin podcast yang hanya via telepon, nggak terlalu merepotkan si narasumber, karena kan via telepon. Udah gitu juga nggak perlu heboh makeup, pakai baju apa gitu, kayak nggak perlu seheboh itu. Tampil all out di depan kamera. Iya, jadi kayak bener-bener via telepon aja gitu kan. Kayaknya ini keren juga. Nah awalnya diriku masih mikir-mikir itu. Diriku ingat itu mikir-mikir di tanggal 27 Maret. 27 Maret itu masih mikir-mikir. Tanggal 28, ya tanggal 28 itu diriku langsung list down mau siapa dulu yang di kontak. Right? Yep. Baru tanggal 29 Maret itu hari pertama launching episode 1. Nah, itu cerita terbuatnya Cuap-Cuap Jambu ini dari nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada karya yang muncul gitu kan, karena nggak bisa diam, pemirsa. Nah, dari gabut ya, berawal dari gabut. Ya, tapi ini gabut yang positif ya. Ya, oke. Kemudian tadi aku ada nanya, tujuannya sih. Nah, tujuannya sih sesimpel ini ya, diriku selalu percaya setiap insan itu punya perjalanan hidup yang unik. Jadi kayak yang punya cerita hidup itu cuman si orang ini gitu kan. Kayak dirimu kan, Bun, punya cerita hidup. Diriku juga punya, orang lain juga punya, dan itu unik, kita yang punya gitu kan. Dan diriku selalu percaya di setiap perjalanan hidup seseorang itu pasti ada nilai value mereka menjalani hidup maupun jatuh bangun mereka untuk sampai di titik sekarang ini yang inspiratif gitu. Mungkin untuk teman-teman yang diriku ajak jadi narasumber itu mungkin mereka ngerasa biasa aja gitu. Kayak tapi bagi orang itu sesuatu yang wah ternyata ada ya orang yang seperti ini gitu ya. Dan supaya juga harapannya sih yang dengar itu kalau misalnya mereka lagi down, lagi kecil hati, lagi ngerasa nggak pantas untuk sukses, mereka nggak ngerasa sendiri gitu. Dan juga sekalian mau mengajak teman-teman yang nge-follow diriku itu, ayolah kita mendengarkan tanpa menghakimi.
Oke, Gitu. siap Bu. Nah, tadi ini sedikit sudah terjawab ya pertanyaanku yang selanjutnya itu sebenarnya kapan sih mulai posting episode 1 itu tadi Maret di akhir. Maret ya, Ya, kalau nggak akhir salah tuh Maret. 29 Maret itu episode pertama bareng Putri Mentari. Oke, nah sekarang itu sudah episode yang keberapa? Jika kita lagi take yang ini ya, itu sudah episode yang keberapa? Oh, dari ini kita tag yang mana nih? Yang hari ini ya? Hari ini Ya, ya. hari ini tanggal 22 Mei ya pemirsa, dan hari ini Heeh. itu genap episode 55. Wow, Episode 55 hari ini. jadi dirimu itu posting satu hari satu ya? Satu hari Ya, satu ya, one konten? day one podcast. One day one podcast. Oke, good. Very good. Very, very konsisten ya. Nah, next question nih, Jel. Dalam pengerjaan konten ini, dirimu itu ngerjainnya sendiri atau ada tim yang bantu gitu? Tim ya, seolah-olah. Oke, Iya. jadi waktu diriku kepikiran itu ya, di tanggal 27 kepikiran, kalau nggak salah 27 malam atau sore, orang pertama yang diriku cari itu adalah Kartini Liu. Beliau ini desainer yang keren banget menurut diriku ya. Diriku nggak ngerti desain sama sekali, dan beliau ini yang selalu ada dari semenjak Beauty Beyonce waktu kita heboh Women Run the World. Jadi dia orang pertama yang diriku dingdong kayak, oke, diriku ada ide bikin gini. Terus diriku sih diriku nggak ada ide itu logo harus gimana. Cuman kayak mau gini aja, terus dia langsung kayak, oke, nanti saya coba bikin gitu. Dan yang bikin agak kejut itu lagi adalah, itu diriku ngobrol di tanggal 27, kalau nggak salah sehari kemudian atau tengah malamnya itu udah selesai. Oh, wow. Dia langsung, oke, ini ya, cop jambu, gini. Kenapa dibuat kayak gini, dia jelaskan untuk menunjukkan sisi diriku yang ceria, gini gitu, makanya logonya kayak gitu, kan. Jadi dia ini orang yang ngebuat logo cop jambu, dan dia orang juga yang ngedesain cover depan cop jambu itu. Tapi kalau untuk proses editing, suara ke situ, semuanya diriku kerjain sendiri. Oke. Berarti buat teman-teman yang lain yang dengar, yang kira-kira butuh orang yang mau buat desain, boleh ya langsung kontak Kartini, tanya sama Angel. Oh iya, boleh kali. Kalian dingdong aja dia, pokoknya dia paten banget. Oke, next Jel. Nah, gimana itu cara dirimu untuk dapatkan semua narasumber nih yang notabene ya, itu terdiri dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Ya. Nah, gimana caramu bisa mendapatkan mereka ini sebagai narasumber dirimu di Cuap-Cuap Jambu? Oke, jadi awalnya itu kan Bun, diriku itu melihat teman-teman sekitar dulu loh Bun. Right? Kayak Putri Mentari, Lisa Chang, Masuri, dirimu, Angelin Chang, Rika. Right? Itu kayak bener-bener circle diriku dulu yang diriku list down. Karena diriku percaya gitu. Kayak, maksudnya diriku bikin ini bukan untuk, nyari yang followernya berapa, nyari yang eksis, yang kayak mana. Enggak itu. Purpose-nya enggak itu gitu. Jadi apa yang diriku lakukan itu adalah list down kan. Jadi dari sebelum diriku approach Putri Mentari, diriku tuh udah ada list kayak, oke, habis Putri adalah Lisa, right? Terus episode ketiga diriku ini belum tahu ini mau siapa. Belum tahu. Kayak episode keempat gitu kan, diriku juga belum tahu mau siapa. Tetapi di catatan diriku itu sudah ada Bun, kayak habis ini siapa. Kayak teman-teman diriku kayak Stephen Guntur, Dr. Mega Sembiring gitu kan, kayak Devina Chen, Kartini juga gitu kan. Jadi kayak semuanya udah di list gitu. Cuman belum tahu siapa yang kayak habis 1, 2-nya siapa, 3-nya siapa gitu, enggak. Belum benar-benar disusun gitu. Jadi diriku list down dulu memang orang-orang yang di circle diriku, habis itu sesuaiin jadwal untuk diskusi dan juga jadwal untuk nge-tag. Jadi siapa yang duluan nge-tag, itulah yang duluan tayang. Oh, oke. Pernah nggak sih ada satu hari termiss gitu nggak posting? Belum Ya, mantap. Belum. Semoga tidak. Oke. Sekali lagi ya pertanyaan Angel, gimana tuh pendapat narasumber yang kamu ajak untuk podcast tentang podcast kamu ini? Apa pendapat mereka? So far sih ya, mereka itu kalau yang teman-teman diriku, yang memang di circle diriku, yang memang kenal secara pribadi dengan diriku sih semuanya sangat welcome, sangat positif. Kayak kok bisa kepikiran sih buat kayak gini, keren banget konsepnya kan. Terus yang buat diriku sangat speechless itu adalah, kalau teman-teman perhatikan, beberapa narasumber diriku itu adalah orang-orang yang diriku belum pernah ketemu dan kenal secara langsung gitu. Jadi memang kita kenal dan taunya itu hanya dari Instagram, dan mereka itu sangat welcome,
Bahkan mereka kayak minder sendiri, kayak aduh yakin mau diriku, kayaknya setelah diriku lihat episode-episode sebelumnya itu keren-keren banget, dan aku ngerasa belum pantas gitu untuk jadi narasumber di Cop-Cop Jambu gitu. Tapi untuk beberapa yang seperti itu diriku jelasin tujuannya adalah ini, dan memang bukan semata-mata hanya mencari orang-orang yang banyak follower gitu. Enggak, tapi Oke. ketika diriku tahu ini orang punya value dan punya journey pribadi mereka yang keren, ya diriku ajak untuk jadi narasumber. Dan lagi untuk beberapa pun yang udah kenal diriku itu ada juga yang kayak ngerasa kayak yakin ini aku gitu. Jadi, bahkan ada yang bilang kayak terima kasih untuk kesempatan emasnya. Diriku kayak Jadi berasa jadi artis gitu ya yang seolah-olah dimintain diriku ya. ini Najwa Shihab. Nah, sebenarnya itu tadi pertanyaanku yang selanjutnya, apa semua orang itu kamu kenal gitu? Ternyata udah dijawab ya. Ya. Nah, kan kamu nih cari mulai dari yang kenal, belum kenal, atau langsung cari di Instagram tentang mereka. Pernah nggak sih ditolak untuk jadi narasumber di podcast So kamu? far belum ada yang menolak, Bun. Belum ada yang kayak secara langsung menolak, tapi yang nggak balas ada. Yang ngerit Menurut gitu, kamu nggak balas, tapi diriku atau nggak positif. ternotis kali ya? Diriku positifnya mungkin gini, mereka udah buka, terus mau ngebales, cuman at that moment ada sesuatu yang mau mereka kerjain. So far ada 2 sih yang gitu. Ngerit tapi belum baca. Atau mungkin mereka masih busy sama bisnis mereka, jadi mungkin akan membalas Terlupa beberapa hari ke depan. Ya. Kalau menolak sih nggak ada, tapi yang belum balas, kita positifnya ya, belum balas 2 orang. Oke, mudah-mudahan ya yang kamu nantikan akan membalas. Iya, karena Bun, diriku selalu percaya biar semesta yang setel gitu kan. Menunjukkan ya, Iya, oke. Oke, tunggu. Sebelum kita menuju ke selanjutnya. Jadi kayak tuh, bahkan kan diriku juga udah on list kan, Bun. Dirimu juga tahu kan, diriku rencana untuk approach beberapa orang Indonesia yang di luar negeri kan. Oke. Ya salah satunya si Gandhi ini kan, Gandhi Munte ini, kalau teman-teman yang tahu gitu. Jadi diriku nih udah kayak, Bun boleh juga ini ya, karena kemarin itu kan kita bahas-bahas tuh gara-gara video dia ngomong pakai bahasa Karo kan, Bun, gara-gara mewarning orang-orang untuk tidak, khususnya yang suku Karo ya, biar lebih ngena dan lebih dapat jadi kayak paten gitu. banget kan cakap Karo dia kan. Terus pas lihat ternyata dia adalah anak daerah tanah Karo yang ada di yang sekarang tuh ada di Finlandia, di Helsinki kan. Jadi kan kayak itu keren banget. Pasti ada cerita dia kenapa bisa sampai di situ gitu. Ya udah, diriku langsung direct message dan dia sangat welcome, positif sekali, dan rupanya dia anak Toastmaster juga. Dunia. Orang-orang kita juga. Iya, orang-orang kita. Oke, Jo. Kenapa kamu pilihnya Instagram sebagai tempat kamu memposting Cop-Cop Jambu? Kenapa nggak pilih YouTube, di mana orang semua lagi sibuk-sibuk jadi YouTuber? Gitu. Oke. Nah, kenapa? Banyak yang ngasih masukan untuk kenapa nggak ada di Spotify, kenapa nggak ada di YouTube, kenapa nggak ada di Facebook gitu kan, kenapa nggak di-upload di sana gitu kan. Diriku sih awalnya gini ya, Bun, karena kan awalnya itu kan kita cuman wacana di rumah aja, ini kan dari 2 minggu, ya kan, Bun? 2 minggu. Halo? Wacana di rumah aja ini kan dari 2 minggu, ya kan, Bun? Iya. Jadi 2 minggu terus tiba-tiba ke 1 bulan, 2 bulan, right? Aduh. Terus? Jadi sebulan, 2 bulan ya kan. Jadi mikirnya awalnya tuh kayak, aduh diriku aja pun belum tentu bisa konsisten, Bun. Takutnya cuma kayak sur-sur jambu aja ya kan, Bun. Jadi kayak mikirnya nanti kalau post ke sini, berarti diriku pening lagi kan, mau ke sini. Kayak jadinya ngerepotin diri sendiri, diriku mikirnya gitu kan. Jadi kayak, udahlah gitu, maybe one day ya, kalau memang benar-benar udah ready. Oke. Nah, setelah kamu udah episode lebih dari 50, kamu posting, so far bagaimana tanggapan followers kamu yang di Instagram tentang yang kamu posting itu? Gitu. Oke. Pendapat mereka apa, komen mereka apa gitu?
So far sih komentarnya positif ya gitu. Bahkan juga ada yang jadi tahu seorang individu yang selama ini mereka cuma kenal tahu gitu, Tahu aja. taunya cuma tahu aja gitu. Kayak mungkin episode dirimu lah Bun, gak banyak yang tahu kan, the story behind you Ya, gitu kan. Tapi ya, 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 ketika ya. episode itu naik, semua orang kayak, oh ternyata aku belum cukup tahu Kak Widi. Kayak ada aku nggak nyangka ini ternyata Kak Widi gini gitu. Ada yang kayak kirimin like she's such a strong woman. Ya, 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 ya. Jadi menurut diriku mereka itu juga merasakan bahwasannya dengan adanya Cok-Cok Jambu ini, oh ternyata di luar sana masih banyak orang dengan cerita hidup yang berbagai macam, tapi juga nggak komplain tentang hidup Bun. Iya, ya, itu jujur loh waktu yang episode aku, terus kan lu selalu kirim tuh pendapat orang langsung ke aku gitu ya kan. Lalu ternyata kayak ada sesuatu yang wah aku kayak bangkit gitu dari yang mungkin ya tahu lah ya namanya cerita hidup tuh pasti menyisakan yang pahit gitu kan. Tapi setelah terima itu kayak aku kayak orang sakit itu kembali seger lagi gitu. Ya, banyak suntikan positifnya kan. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi juga. So thank you ya buat yang udah komen-komen pas episode diri buat followernya karena nggak langsung membuat ini. Ya, so far sih semuanya positif sih. Bahkan kayak kadang-kadang yang bikin diriku terharu nih ya Bun ya. Ini episode udah seminggu yang lalu Bun. Terus tiba-tiba pagi diriku dapat pesan kayak halo sis, diriku baru nonton nih episode ke-20 misalnya gitu kan. Sedangkan itu episode udah 7 hari, 10 hari yang lalu gitu. Oke. Jadi ternyata, nah kenapa ini juga alasannya kenapa diriku nggak mau Instagram live gitu kan? Karena kalau Instagram live itu koneksinya kan kita nggak tahu ya Bun ya. Kayak ini aja nanti hasil kita gimana kita juga nggak tahu kan. Kita lagi coba ini ya. Ya, tapi kalau misalnya via telepon kan sebenarnya lebih dengan ini audio udah pasti lebih jelas kan. Kalau misalnya live itu kadang-kadang macet, apa segala macem, udah gitu juga ada, apa nih namanya, ada bukan gangguan ya, tapi jadi kayak ada perhatian kita yang harus ke para follower yang masuk ke Instagram live kita juga kan Bun. Jadi diriku mikir, ya udah fokus aja ke podcast, ya so far sih semua pendapatnya positif dari teman-teman di Instagram. Ya. Oke, nah menurut kamu nih dari 50-an lebih episode mana yang paling spesial? Wah ini nggak bisa. Ini jawaban nggak bisa milih gitu ya. Benar-benar nggak bisa milih karena setiap episode itu membuka cerita yang selama ini bahkan yang diriku pikir diriku tahu dari cerita temen diriku ternyata enggak gitu. Ternyata ada sesuatu kayak ada dia own apa ya? Kayak judulnya tuh kita bilang untold story-nya mereka gitu. Yang mereka buka di sesi Cok-Cok Jambu. Jadi kayak setiap episode itu sangat, bikin merinding lah, nggak tahu ya. Kayak episode Ibu Vera Wati Chandra itu juga bikin diriku kayak, oh Tuhan, gini kali cerita perjalanan beliau gitu ya. Tapi sangat inspiratif. Udah gitu juga Mas Joko, kayak, terus yang kayak perempuan di prostitusi, yang kayak Bu Bunga, itu juga kayak, itulah diriku selalu bilang kayak marilah kita mendengarkan tanpa menghakimi karena kita nggak tahu kan hidup mereka itu bagaimana, apa yang mereka lalui gitu. Tapi semuanya spesial. Diriku episode spesial ya, karena setiap episode punya value-nya masing-masing. Punya ceritanya masing-masing. Oke. Berarti orang-orang yang kamu undang itu orang-orang spesial ya? Semuanya spesial, semuanya tak wali. Oke, termasuk diriku. Yes. Oke. The next, pernah kepikiran nggak sih mengubah Cok-Cok Jambu itu dari yang audio ke yang bentuk audio visual yang seperti ini gitu, langsung dengan narasumbernya, atau beralih dari Instagram ke YouTube? Tadi udah agak sedikit ya, tapi ini mau penjelasan yang lebih konkret. Kalau untuk ke YouTube itu tadi, kalau misalnya diriku rasa ready, ya diriku pasti akan letupkan gitu. Kalau misalnya dari audio ke visual, ya kita lihat lah ya, ini Koronces sampai kapan. Takutnya gini Bun, Koronces udah selesai, kita udah sibuk lagi beauty Beyonce dan lain sebagainya. Tahu lah kan? Right? Jadi, jadi diriku juga mikir kayak nanti kalau semuanya udah normal, akankah ini berlanjut gitu kan? Sekarang sih diriku lebih kayak fokus, bisa nggak sih sampai episode ke-100 gitu? Bukan tentang angkanya sih, tapi episode 100 konsistenannya. Dan juga berarti kan lebih banyak lagi kan cerita instan yang kita dengerin kan?
Iya, iya, iya. Kayak yang positif yang bisa kasih kita suntikan positif setiap harinya daripada kita ngeliatin berita-berita itu pening kali Bun. Iya, tiap hari itu mulu ya kan. Dan orang-orangnya juga bandel-bandel pisan, Udahlah. Oke, nah ini kan sudah, maksudnya Jel, tadi kan dari awal kan aku udah tanya tuh tujuannya apa. Terus setelah kamu buat ini, narasumber yang punya cerita inspirasi di dalam kehidupannya, pesan-pesan kamu tuh untuk pendengar cuap-cuap jamu itu apa? Oke. Kepada pendengar. Oke, kepada pendengar nomor 1 udah pasti mari kita mendengarkan tanpa menghakimi. Kedua, kalau misalnya kalian merasa hidup ini tidak adil, coba dengerin cuap-cuap jambu. Oke. Merasa kayak kalian tidak pantas sukses, kalian hina, kalian nggak pantas mendapatkan mungkin seseorang yang mencintai kalian seutuhnya gitu. Denger cuap-cuap jambu gitu. Supaya kalian nggak ngerasa kalian sendiri, dan harapannya juga kalian nggak ngerasain itu. Ternyata tuh ada orang yang mungkin cerita hidupnya tuh lebih pahit dari kita. Jadi kenapa kita harus mengeluh, kenapa kita harus insecure, kenapa kita harus nggak mau move on dari cerita kita yang sekarang. Dan ada juga narasumber yang kayak udah pernah gagal banget, tapi ya hari ini dia juga bisa bangkit gitu kan. Oke, baik. Sepertinya aku udah kehabisan pertanyaan nih. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang aku buat ini tuh mewakili pendengar-pendengarmu. Mungkin ada juga yang ingin bertanya, tapi malu nih nanya sama Kak Angel ya. Buat pendengar-pendengar cuap-cuap jambu. Thank you juga udah punya ide yang sangat luar biasa. Para pendengar, khususnya kita tuh bisa belajar dari cerita-cerita hidup orang lain. Sama cuap-cuap jambu. Oke, pemirsa. Terima kasih pemirsa. Jambu kali ini bersama yang punya cuap-cuap jambu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Stay safe and stay home. Bye.